Rukun itu artinya wajib. Wajib itu artinya fardu. Alhamdulillah, para ibu-ibu, kita masih membahas tentang rukun sembahyang. Karena penjelasan daripada rukun sembahyang, rukun itu artinya wajib. Wajib itu artinya fardu. Tidak boleh tidak artinya harus. Yang kalau ketinggalan salah satu dari yang 13 perkara ini, maka berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti sama aja nggak ngerjain sholat. Jadi emang kita mesti perlu ilmu. Ya, masih di halaman 7 nih. Halaman 7. Halaman 8 tanda bacanya, ya kan? Kita keterangannya belum selesai. Ya, betul kan? Ya, sholat belum selesai keterangannya, kalau nggak salah sampai yang keempat apa sampai yang keberapa? Sampai yang keberapa? Sampai ruku. Ya, kemarin cuma Nina. Ya. Jadi rukun sembahyang ini yang 13. Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi bukan gerakan tangannya yang diangkat. Tangannya yang diangkat itu sunnah. Jadi kalau umpamanya kita menemukan satu masa ada orang sholat, kita lihat nggak ngangkat tangan, tahu-tahu langsung Allahu Akbar, langsung sedekah. Sholatnya sah, tapi dia nggak dapat pahala sunnah. Kalau ibu-ibu kalau takbiratul ihram diangkat ya tangannya, diangkat ya, diangkat ya. Tapi kita dapat pahala sunnah. Yang wajib takbirnya. Takbiratul ihram, ucapan memahabesarkan Allah, takbir, Allahu Akbar, itu ihram. Sesuatu yang tadinya halal, sesuatu yang tadinya boleh terus dilarang, haram, ihram namanya. Habis takbir langsung mengharamkan sesuatu yang halal. Makan halal, lagi sholat haram, ngomong halal, lagi sholat haram. Contohnya, mohon maaf, ada orang latah. Kalaupun tidak sengaja dengan latahnya, sholatnya tetap batal. Karena banyak ucapannya, gitu ya. Karena yang diucapkannya banyak, namanya latah. Ada tukang sate. Nah, walaupun orang latah kan nggak sengaja, tetap. Nah, kan saya tuh cerita di Cawang, lagi ngimamin sholat tarawih, lagi hening-heningnya, cuangki, dia langsung lagi baca Fatihah langsung cuangki, ya udah batal. Kan kalau lagi sholat tarawih tuh imam lagi baca itu kan jadi imam lagi posisinya. Masya Allah. Jadi takbiratul ihram. Yang kedua daripada rukun sembahyang adalah mana tuh? Takbiratul ihram. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak, keempat membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, kelima ruku dengan tumakninah. Apa artinya tumakninah? Yaitu diam segala anggota. Yang keenam rukun sholat itu i'tidal. I'tidal ini bangun dari ruku. Gitu. Ucapannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Satu masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau sholat subuh di masjid. Tapi begitu Sayyidina Ali keluar rumah, ada seorang kakek. Kakek ini berjalannya lama sekali.
Luar biasa akhlaknya Imam Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, sehingga ngikutin, nggak berani untuk ngeduluin jalannya ini orang tua. Jalannya pelan-pelan, dari mustinya dapat sholat subuh di takbiratul ihramnya Nabi sebagai imam, ini nggak bisa sampai-sampai udah hampir siang. Lalu Allah menyuruh kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menahan rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ruku lama banget, sampai dekat pintu masjid. Rupanya kakek ini bukan orang Islam, rupanya kakek ini orang Yahudi. Lah, udah aturan masuk pintu masjid, lewat begitu aja nih si kakek. Si orang tua ini ternyata orang Yahudi. Begitu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih ruku. Ketika Sayyidina Ali sudah takbiratul ihram, lalu mengikuti imam untuk ruku, barulah Nabi bangun dari ruku. Ucapannya Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya Sami Allah? Allah mendengar, liman hamidahu, bagi orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tahu Sayyidina Ali dengan akhlaknya mengikuti orang tua yang berjalan di depan, gak berani ngelewatin, gak berani ngeduluinnya, sehingga Rasul ditahan rukunya. Begitu ya tidak, ucapannya Sami Allahu liman hamidah. Itu sejarahnya itu. Maka ucapan kitanya ditambahin, Rabbana lakal hamd. Ya Allah, bagimulah pujian. Ya Allah, engkaulah yang pantas buat dipuji. Kalau kita sholat, kita praktekin di luar sholat. Kita sholat, kita jalanin di luar sholat, nggak bakalan kita ngerasa pantas dipuji, juga nggak bakalan kita ngarep-ngarep dipuji. Dalam urusan apapun. Dalam urusan keseharian, dalam urusan ubudiyah, dalam urusan apa aja kita nggak bakalan pengen dan merasa pantas untuk dipuji. Karena ketika di dalam sholat, kita membaca Fatihah saja, kita yang pertama adalah kalimat alhamdulillah. Segala puji lillahi, hanya bagi Allah Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Sedangkan alhamdulillah, memuji itu tentu saja langsung kita nisbatkan. Yang pertama memuji Allah kepada Allah. Yang kedua memujinya Allah kepada makhluk. Yang ketiga memujinya makhluk kepada Allah. Yang keempat memujinya makhluk kepada makhluk, akan tetapi ia sandarkan kepada Allah. Contoh bagaimana memujinya makhluk kepada makhluk. Ibu-ibu punya anak pinter, atau seorang guru punya murid pinter. Seorang guru ini sungguh rasa syukur kepada Allah, berbahagia memuji ini muridnya. Masya Allah nak, alhamdulillah, kamu hebat, kamu bisa, kamu pinter, kamu sukses, kamu bisa, kamu maju. Ibu sangat berbahagia dan bangga padamu. Nah, landaskan, langsung nisbatkan kepada Allah. Ini semuanya karunia Allah. Allah yang telah mentakdirkan kelulusanmu, Allah yang telah mentakdirkan kesuksesanmu. Itu memuji makhluk kepada makhluk, akan tetapi harus langsung dikaitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu udah jelas-jelas memujinya Allah kepada makhluk. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat makhluk yang bagaimana? Makhluk kan banyak. Kita ini makhluk yang berjenis manusia. Memuji Allah kepada makhluk yang berjenis manusia. Kapan Allah memuji makhluk tersebut? Yang pertama, ketika makhluk tersebut mampu menahan dia punya emosi,
dia punya marah, gitu ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Menahan marah. Tuh Allah puji kalau ada orang yang menahan marah. Allah memuji orang yang mampu menahan emosi. Allah puji juga hamba yang mampu menahan daripada kekuatannya ketika hamba-hambanya berada di padang Arafah. Allah sampaikan kepada malaikat, ya malaikati ishadu, wahai para malaikat, saksikanlah oleh kalian. Ishadu alaikum ya'tuna min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'ahum. Mereka datang dari berbagai macam penjuru untuk menyaksikan apa yang menjadi manfaat-manfaat untuk mereka, gitu ya. Washhadu, dan saksikan oleh kalian, kata Allah, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Tuh Allah memuji kepada makhluk. Nah, kalau makhluk memuji Allah, udah barang tentu wajib halnya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Selalu kaitkan apa saja yang kita alami, apa saja yang terjadi pada kita, baiknya kah, buruknya kah, harus kita kaitkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita praktekkan sholat kita di dalam dan di luar sholat, maka kita akan merasa tidak pantas untuk dipuji, karena yang berhak dipuji adalah Allah. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu kan kalimat iktidal. Ya Allah, bagimu pujian. Ya Allah, bagimu pujian. Rabbana lakal hamd. Kenapa Allah pantas dipuji? Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Semua yang diciptakan, yang memenuhi langit, yang memenuhi bumi, semuanya, dan setelah Allah ciptakan langit dan bumi dan lain-lainnya, itu semua keagungannya Allah. Maka Allah layak dan pantas untuk dipuji. Keenam, i'tidal, yaitu bangun daripada ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu di atas artinya diam. Artinya diam sejenak, daripada cuma diam, maka baca doa yang terdapat pada tumak ninah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ketujuh, sujud. Yang ketujuh, sujud. Berapa kali? 2 kali. Maka bacaan sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di antaranya tasbih yang dibaca itu, kenapa dibacanya kalimatnya rabbiyal a'la? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud, turun firman Allah, turun wahyu Allah, surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, maka dalam sujud Nabi langsung baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal kita baca 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena pada Nabi sujud turun wahyu surah Al-A'la, maka dibaca, dipraktekkan langsung. Ketika Nabi sujud, Nabi baca tasbih itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena itu
Apa yang kita kerjakan waktu kita sholat, jangankan yang fardunya, yang sunnah-sunnahnya itu mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi tentu saja tidak keluar dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas saja orang ketika sholat maka dia sedang melakukan silatul abdi ila rabbi, menyambung hubungan seorang hamba kepada Allah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah berarti perbaiki sholat kita. Nggak beda halnya kalau kita memperbaiki hubungan kepada manusia, intens ketemu, cari, nanya kabar, perhatian. Begitu pula lebih-lebih menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awali waktu sholatnya, rapihkan pakaian sholatnya, benarkan, rapihkan bacaan sholatnya, adakan ilmu, sertai ilmu dalam sholatnya. Selesai kita sholat, kita belajar mempraktekkan ilmu sholat di luar sholat, insya Allah. Yang tidak sujud pula dengan tumak ninah. Kedelapan, duduk di antara dua sujud juga dengan tumak ninah. Duduk di antara dua sujud, kita baca 8 poin doa. Gimana Bu doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu 8 poin doa. Kalau tadi kita sujud, dalam sujud ada 7 anggota sujud. Dalam sujud ada 7 anggota sujud. Yang pertama nih dahi kita. Maka waktu kita sholat mengkena kita jangan sampai alis. Dahi kita mesti terbuka. Karena ini dahi, jidat nih adalah anggota sujud. Jadi kalau mau sholat mesti kita taikin hubungan dalamnya. 2, 3 telapak tangan. 4, 5 2 lutut. 6, 7 jari-jari kaki. Tuh, kalau yang masih mampu berdiri tuh, jari kakinya, bukan tiduran tapi berdiri. Itu 7 anggota sujud. Kalau kita mampu kita kerjakan, maka itu 7. Waktu kita sujud ada 7 pintu tingkatan neraka, itu ada 7. Maka tertutup ketika kita sedang sujud. Buat kita yang sholat tertutup tuh 7 tingkatan neraka. Begitu bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, dia baca 8 poin doa. Bahwasanya tingkatan sorga ada 8, pintu-pintu neraka tertutup waktu sujud, pintu sorga semua tingkatannya terbuka yang 8. Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba, warhamni, dan sayangilah hamba, wajburni, tutupin kekurangan hamba, warfa'ni, angkatlah derajat hamba, warzuqni, berikanlah kami rizki, wahdini, berikan hamba petunjuk, wa'afini, berikan hamba sehat lahir batin, wa'fu anni, dan maafkanlah hamba. Salat kita jadi menjalin hubungan dengan Allah lebih romantis. Minta ampun kepada Allah, Rabbighfirli warhamni, sayangi hamba ya Allah. Kalau Allah sayang sama kita enak, walaupun kita manusia zalim yang sering dosa, ada dalam ampunan Allah. Maka rapihin tuh bacaannya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini
wa'afini wa'fu anni. Bangun dari duduk di antara dua sujud, yaitu yang ke-9, rukun salat membaca tasyahud akhir. Yang mana itu tasyahud akhir? Kalimatnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi yang mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang jadi wajibnya nih. Yang jadi wajibnya mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau dari awalnya dapat pahala sunnah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masuk nih pada rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun sholat. Yang ke-12, yang ke-11 ya. Yang ke-10 duduknya adalah duduk tawarruk, duduknya tahiyat. Ke-11 membaca sholawat di tasyahud akhir. Udah tuh tadi habis baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholawat kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikitnya sholawat segitu. Tapi kalau pengen sempurna, pakai sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tuh, jadi sempurna salawat pada Nabi, tambahkan dengan salawat Ibrahimiyah. Nah, ya. Yang ke-12 memberi salam yang pertama, yang wajib nih. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau belum assalamualaikum, jangan nengok dulu. Assalamualaikum warahmatullah. As'aluka fauza bijannah. Ke tengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunahkan tambah wabarakatuh. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nanti kalau udah baru nih. Assalamualaikum warahmatullah. As'aluka fauza bijannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzubika minan nar wal afwa indal hisab. Selesai dah. Yang ke-13 tertib. Artinya tertib, teratur, berurutan. Nggak boleh ngeduluin yang belakangan, nggak boleh ngebelakangin yang duluan. Tertib. Emang sholat diawali dengan takbir, diakhirin dengan salam. Jangan pakai kita kelaguan umpamanya. Sholat dari awal takbir mulu, pertama kita sekali-kali salam dulu deh baru takbir. Nah, nggak sah. Karena tertib itu adalah termasuk rukun di dalam sholat. Rukun itu wajib itu fardu, yang kalau kita tinggalkan sholatnya jadi tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.